Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini adalah topik tentang bagaimana mengalami keberhasilan dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, ada berbagai tanggung jawab, ada berbagai hal yang kita kerjakan, yang saya percaya dalam semua bidang kehidupan kita, dalam semua hal yang menjadi tanggung jawab kita rindu mengalami keberhasilan dalam melaksanakannya, dalam menanggung jawabinya. Saya percaya kita rindu mengalami keberhasilan di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah usaha kita, di tengah-tengah bisnis kita, di tengah-tengah keluarga kita. Ada berbagai hal dalam kehidupan ini saudara, di mana di sana setiap kita rindu untuk kita mengalami keberhasilan. Dan kalau kita belajar dalam firman Tuhan, sebenarnya Tuhan juga begitu rindu mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan kita umat-umatnya. Tuhan ingin melakukan perkara besar, Tuhan ingin mengerjakan kesuksesan, Tuhan ingin mengerjakan keberhasilan, Tuhan ingin kita menang menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, pergumulan untuk kita menuju keberhasilan. Itu artinya saudara bahwa Tuhan sendiri rindu supaya kita mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, malam hari ini kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan, bagaimana supaya kita mengalami keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama, yang menjadi dasar dari topik renungan kita malam hari ini saudara, adalah dari kitab Sakaria pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Sakaria pasal 4 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Penglihatan kelima, kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, "Apa yang engkau lihat?" Jawabku, "Aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya,
dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu, dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, "Apakah arti semuanya ini, Tuanku?" Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, "Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini?" Jawabku, "Tidak, Tuanku." Maka berbicaralah ia, katanya, "Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, 'Bagus, bagus sekali batu itu.' Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, 'Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana malaikat datang berbicara kepada Zakaria, menyampaikan pesan kepada dia, dan yang disampaikan oleh malaikat ini intinya adalah bahwa dengan mengandalkan Roh Kudus maka perkara besar akan terjadi. Dengan mengandalkan Roh Kudus maka satu tanggung jawab yang besar akan bisa dipikul, akan bisa ditanggung, akan bisa diselesaikan. Di mana contoh yang diberi di dalam konteks firman Tuhan ini, saudara, adalah Zerubabel. Siapa Zerubabel? Zerubabel adalah orang yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel untuk pembangunan bait suci. Ada tanggung jawab yang besar yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Zerubabel. Dan Zerubabel ini adalah orang berpendidikan, keturunan orang terhormat, dan dia orang yang terpelajar. Dan kepada orang yang berlatar belakang sebagai orang terhormat, orang yang berpendidikan ini, Tuhan beri tanggung jawab untuk pembangunan kembali bait suci. Dan kemudian, saudara, kepada Zerubabel itu firman Allah menegaskan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam.
Dari teks firman Tuhan ini, saudara, saya rindu kita belajar. Siapa yang dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel dalam proses pembangunan bait suci? Zerubabel. Siapa Zerubabel? Orang yang punya potensi, orang yang punya kapasitas untuk melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada dia. Tetapi kepada orang yang dia panggil, yang punya potensi, yang punya kapasitas tersebut, yaitu kepada Zerubabel, firman Allah menegaskan bahwa bukan dengan kekuatan dan bukan dengan keperkasaan. Tuhan memanggil orang-orang sesuai dengan kapasitas yang dia punya. Tuhan tidak pernah salah memanggil orang, Tuhan tidak pernah salah memilih orang, dan Tuhan tidak akan pernah salah menempatkan orang. Dia akan memilih setiap orang berdasarkan potensi, karunia, kapasitas yang dimiliki oleh orang tersebut. Kalau kita belajar di Alkitab, maka Tuhan akan selalu memilih orang-orang sesuai dengan potensi yang dia punya untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada dia. Termasuk Zerubabel. Zerubabel ini adalah orang yang punya potensi yang besar untuk melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan beri bagi dia. Tetapi sekalipun dia memiliki potensi itu, firman Allah menegaskan bahwa bukan dengan keperkasaan itu, bukan dengan kekuatan itu, tetapi dengan roh Tuhan. Saudara, ada prinsip yang sangat penting saya rindu kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Seringkali orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan, ketika mau menonjolkan kuasa Tuhan, menonjolkan karya Tuhan, menonjolkan karya Roh Kudus, di sisi lain merendahkan potensi, merendahkan kapasitas yang dimiliki oleh seseorang, talenta yang dimiliki oleh seseorang. Seakan-akan jika Tuhan bekerja, maka tidak perlu sama sekali potensi, tidak perlu sama sekali kapasitas, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, kalau kita belajar dari dalam Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa orang yang dipanggil oleh Tuhan adalah orang-orang yang berpotensi, dan orang-orang yang melakukan perkara besar, dipakai Tuhan melakukan tanggung jawab besar, adalah orang-orang yang berpotensi. Musa, siapa Musa? Orang yang dididik di kerajaan Mesir, punya potensi besar, dan akhirnya dialah yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dia punya potensi itu sehingga Tuhan panggil dia. Kalau di dalam perjanjian baru, siapa yang paling kita kenal, saudara? Paulus. Paulus juga adalah orang yang begitu banyak bekas yang dia lakukan, baik dalam pemberitaan Injil, baik melalui kehidupannya firman Tuhan turun. Dia yang menuliskan firman Tuhan, hampir setengah firman Tuhan dia yang menuliskan, saudara. Nah, kita lihat bahwa Tuhan memakai orang-orang yang berpotensi. Jadi jika kita mengatakan bahwa kalau Tuhan bekerja sama sekali tidak perlu potensi, tidak perlu kebolehan, tidak perlu kepandaian, tidak perlu pendidikan, itu salah. Malah menurut saya orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan harus lebih dari dunia, lebih cerdas dari dunia, lebih pandai, lebih berpotensi, lebih giat, lebih gigih, lebih berjuang, lebih tahan banting daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Harusnya demikian, saudara. Nah, hanya yang menjadi bedanya, kalau kita lihat di sini, ketika Tuhan memanggil Zerubabel untuk memimpin bangsa itu membangun kembali bait suci, lihat penekanan firman Tuhan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan.
Firman Allah di sini tidak mengatakan tidak perlu keperkasaan, tidak juga mengatakan tidak perlu kekuatan, tidak perlu kecerdasan, tidak perlu potensi. Tuhan tidak sedang mengatakan itu. Ketika dia berkata bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, melainkan dengan rohku, yang dia mau tegaskan di sana bahwa sekalipun potensi itu butuh, sekalipun potensi itu harus ada, tetapi yang harus diandalkan adalah Roh Kudus. Jangan andalkan kekuatan kita, sekalipun kita harus membangun kekuatan, kita harus membangun kecerdasan, kita harus membangun hikmat kita. Tetapi jangan andalkan itu, tetap andalkan Roh Kudus. Itu kehidupan yang seimbang, saudara, di mana potensi itu kita upgrade di dalam diri kita, lalu kemudian dalam melaksanakannya, dalam menggunakannya, kita andalkan Roh Kudus. Demikian seharusnya di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saudara. Apapun yang saudara kerjakan dalam kehidupan saudara, saudara harus mengerjakan yang terbaik di sana. Saudara harus membangun potensi saudara untuk bisa mengerjakan yang terbaik dalam bidang pekerjaan yang sedang saudara kerjakan. Saudara sebagai pegawai misalnya, saudara harus membangun potensi diri saudara, kapasitas diri saudara, untuk saudara mengerjakan yang terbaik dalam kepegawaian saudara. Saudara berbisnis misalnya, saudara harus belajar banyak, saudara bangun potensi yang terbaik untuk melaksanakan bisnis saudara, usaha saudara. Saudara harus punya manajemen yang hebat, saudara harus punya jiwa kepemimpinan yang hebat supaya saudara bisa memimpin anak buah saudara. Demikian juga di tengah keluarga saudara. Kita harus membangun kapasitas kita yang terbaik supaya kita memimpin keluarga kita, membawa keluarga kita menjadi keluarga yang berhasil. Artinya sekali lagi, dalam semua hal kita harus membangun potensi diri kita, tetapi dalam kita melaksanakannya hari demi hari, kita andalkan Roh Kudus. Saudara berbisnis, kerjakan yang terbaik, bangun potensi saudara yang terbaik untuk mengembangkan bisnis saudara, tapi dalam saudara menjalaninya hari demi hari, andalkanlah Roh Kudus. Itu yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini, saudara. Jadi hal yang diajarkan bagi kita bahwa dalam semua bidang, dalam semua hal, kerjakan yang terbaik, tapi dalam kita mengerjakannya, andalkanlah Roh Kudus. Maka jika kita melakukan itu, saudara, jika kita punya potensi yang terbaik, lalu kemudian kita andalkan Roh Kudus, maka apa kata firman Tuhan di ayat yang ke-7? Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Jadi waktu itu, saudara, dalam pembangunan bait suci, ada tantangan, ada persoalan yang digambarkan oleh firman Tuhan di sini sebagai gunung yang besar. Ada tantangan, ada halangan yang harus mereka hadapi. Dan masalah, tantangan, persoalan itu disebut sebagai gunung yang besar. Dan kemudian, saudara, dikatakan gunung yang besar itu di depan Zerubabel, yaitu di depan orang yang punya potensi, punya bakat melakukan yang terbaik, lalu kemudian dia andalkan Roh Kudus, maka di depan orang yang demikian, gunung yang besar pun menjadi tanah rata. Jadi, saudara, bagaimana untuk kita mengalami keberhasilan yang terbaik dalam hidup kita? Bangun potensi diri saudara, upgrade potensi diri saudara, lakukan yang terbaik dalam usaha, pekerjaan, bisnis, dalam semua yang saudara kerjakan, lakukan yang terbaik di sana, yang melebihi dari semua orang lain lakukan. Kerjakan yang terbaik di sana yang melebihi dari semua orang bisa lakukan. Dan kemudian saat saudara mengerjakannya, andalkanlah Roh Kudus. Saat saudara melakukannya, andalkanlah Roh Kudus. Hiduplah mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Andalkan Roh Kudus, maka dengan demikian gunung yang besar akan menjadi tanah rata.
Hari ini pun mungkin dalam saudara melakukan usaha saudara, bisnis saudara, di tengah keluarga saudara, atau dalam banyak hal lain yang sedang saudara kerjakan, mungkin ada masalah, mungkin ada tantangan, mungkin ada persoalan, mungkin ada hambatan, ada berbagai rintangan untuk saudara berhasil dalam menjalankan itu semua. Tapi dengar, firman Allah berkata bahwa di depan Zerubbabel, maka gunung yang besar itu akan menjadi tanah rata. Masalah yang besar itu akan diratakan di depan orang yang mengupgrade potensi dirinya, dan kemudian dia mengandalkan Roh Kudus. Saudara, siapakah pemimpin yang terbesar kalau kita baca di dalam Alkitab? Kalau dalam perjanjian lama kita akan bertemu dengan Musa. Siapa Musa? Orang yang punya potensi besar dan yang mengandalkan Roh Kudus. Dan kemudian kalau dalam perjanjian baru, siapa dia saudara? Kita akan menemukan Paulus di sana. Siapa dia? Orang yang punya potensi besar dan yang mengandalkan Roh Kudus. Dan di hadapan orang-orang yang demikian, maka gunung yang besar pun akan menjadi tanah rata. Sebesar apapun masalah yang akan menghalangi saudara dalam mengembangkan bisnis saudara, dalam mengembangkan usaha saudara, mungkin kondisi yang ada hari ini menjadi monster bagi kita saudara. Pandemi ini menjadi masalah besar, menjadi gunung masalah yang besar di hadapan kita. Tetapi dengar, bersama dengan Roh Kudus, ketika kita mengupgrade potensi diri kita, meningkatkan potensi diri kita, dan kemudian kita andalkan Roh Kudus, maka gunung yang besar sekalipun akan menjadi tanah rata. Masalah yang besar pun akan bisa diselesaikan. Kalau hari ini saudara sedang memikul masalah yang besar, bahkan masalah itu mungkin saudara merasa terlalu besar bagi saudara, terlalu berat bagi hidup saudara. Dengar saudara, ketika engkau hidup melakukan yang terbaik dan kemudian engkau mengandalkan Roh Kudus, maka gunung yang besar itu pun akan menjadi tanah rata. Masalah yang besar itu pun akan diselesaikan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah kita perkasa, Allah kita ajaib, Allah kita sanggup. Apapun masalah, apapun rintangan, apapun persoalan kita saudara, Allah kita sanggup. Yang menjadi bagian kita adalah kerjakan yang terbaik, andalkan Roh Kudus. Jangan andalkan kekuatan saudara, karena ketika kita mengandalkan kekuatan kita, malapetaka malah yang akan datang. Kerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita, dan kemudian andalkan Roh Kudus, maka masalah yang besar pun akan menjadi tanah rata, kata firman Tuhan. Lalu kemudian yang kedua saudara, apa yang akan terjadi bagi orang yang mengupgrade dirinya, melakukan yang terbaik dan sekaligus juga mengandalkan Roh Kudus? Masih ayat yang ke-7, di mana di sana dikatakan saudara, siapakah yang engkau gunung yang besar di depan Zerubbabel, engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Saudara, yang kedua yang akan terjadi bagi orang yang melakukan yang terbaik dalam hidupnya, kemudian dia mengandalkan Roh Kudus dalam hidupnya, maka ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus-bagus sekali batu itu. Di mana konteksnya di sini adalah pembangunan bait suci, sehingga dikatakan ketika dia mengangkat batu utama, maksudnya apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, maka firman Allah ini mencatat orang-orang akan berkata, bagus sekali batu itu. Apa yang dia kerjakan akan diakui oleh orang lain. Saat ini saudara, mungkin di dalam kehidupan saudara-saudara dianggap rendah, saudara tidak diperhitungkan, saudara dianggap sepele karena situasi kondisi kehidupan saudara. Tapi saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, jika di dalam hidup saudara, saudara mulai mengupgrade potensi diri saudara,
Saudara mulai mengasah potensi diri saudara, dan kemudian sekaligus juga saudara mengandalkan Roh Kudus, maka yang akan terjadi adalah bahwa orang-orang akan mengakui bahwa apa yang kita kerjakan itu sungguh luar biasa. Hari ini saudara, mungkin orang-orang menganggap rendah, tapi tetap lakukan yang terbaik dan andalkan Roh Kudus. Satu saat orang-orang lain akan mengakui apa yang saudara kerjakan. Saya masih mengingat saudara, waktu saya dulu merintis, saya masih mengingat satu kalimat yang keluar dari mulut seorang bapak. Dia berkata bahwa saya seperti pendeta gila. Kenapa? Saya mau melakukan apa yang saya lakukan bagi dia itu gila. Merintis gereja dan dalam keadaan sulit saudara, tidak ada gaji, tidak ada jaminan saudara. Bagi dia itu gila. Lalu kemudian setiap hari saya luangkan waktu untuk berdoa, berseru dan berseru kepada Tuhan. Bagi dia itu gila saudara. Tapi beberapa waktu kemudian atas campur tangan Tuhan, Allah menyatakan pembelaannya, Allah menyatakan mujizatnya. Ketika aku andalkan Roh Kudus, akhirnya hari ini aku bisa melihat orang kampung pun di daerah ini seringkali mengakui bahwa gereja sudah melakukan banyak hal. Gereja sudah berbuat banyak hal. Gereja sudah menjadi berkat. Gereja yang dirintis beberapa waktu yang lalu, hari ini gereja ini sudah menjadi berkat bagi daerah ini. Apa yang dulu dianggap orang rendah saudara, hari ini diakui orang sebagai sesuatu yang luar biasa. Saya juga mengalami di dalam kehidupan saya saudara, sebagai hamba Tuhan, terkadang saya dianggap rendah, terkadang saya dianggap sepele. Apalagi sekali lagi dalam masa perintisan, dulu ada keluarga-keluarga yang menganggap rendah, menganggap sepele. Tetapi akhirnya saudara, aku melihat, akhirnya aku menyaksikan Tuhan membela, dan keluarga-keluarga yang dulu merendahkan, dulu menganggap sepele, hari ini mengakui. Bahkan kalau mereka butuh nasihat, mereka datang meminta nasihat. Sekali lagi, apa yang dikerjakan oleh orang yang mengupgrade dirinya lalu mengandalkan Roh Kudus, orang-orang akan mengakui bahwa apa yang dia kerjakan itu sesuatu yang luar biasa. Hari ini mungkin saudara dianggap sepele, hari ini mungkin saudara tidak diperhitungkan, tapi ketika engkau tetap mengerjakan yang terbaik dan engkau andalkan Roh Kudus di dalam hidupmu, maka dengar saudara, satu saat saudara akan lihat pembelaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Apa yang hari ini dianggap rendah dalam hidupmu, satu saat orang-orang akan mengakui bahwa luar biasa. Itu yang kedua saudara, bahwa orang yang mengandalkan Roh Kudus dan kemudian mengupgrade dirinya, maka yang akan terjadi adalah orang-orang akan mengakui apa yang dia kerjakan. Orang-orang akan mengakui hasil dari yang dia kerjakan. Lalu kemudian yang ketiga saudara, ayat yang ke-9, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Hal ketiga yang terjadi bagi Zerubabel yang punya potensi tetapi tetap mengandalkan Roh Kudus, yang mengerjakan yang terbaik tetapi tetap juga mengandalkan Roh Kudus, maka yang akan terjadi, tangan Zerubabel yang meletakkan dasar rumah itu dan tangannya juga yang akan menyelesaikan. Artinya apa saudara? Apa yang dikerjakan tangannya akan berhasil. Apa yang dia kerjakan akan berhasil. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita saudara, kalau bukan Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana, kita tidak akan mengalami keberhasilan. Tetapi bagi orang yang mengandalkan Roh Kudus dan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupannya, maka tangannya akan mengerjakan sesuatu dan tangannya itu juga akan menyelesaikannya. Tangan itu yang memulai sesuatu, tangan itu juga yang menyelesaikannya. Artinya untuk apa yang dia mulai, dia akan berhasil. Untuk apa yang dia kerjakan, dia akan berhasil. Demikian dalam hidup saudara. Kalau hari ini saudara rindu keberhasilan terjadi di dalam kehidupan saudara,
Saudara rindu menyaksikan mujizat Tuhan. Saudara rindu menyaksikan campur tangan Tuhan, di mana apa yang dikerjakan tangan saudara berhasil. Maka dengar saudara, biarlah di dalam kehidupan kita belajar melakukan yang terbaik dan mengandalkan Roh Kudus di sepanjang kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sangat bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan malam hari ini. Bagaimana kita memperoleh keberhasilan dalam hidup kita? Kerjakan yang terbaik, andalkan Roh Kudus. Jaga keseimbangan, saudara mengerjakan yang terbaik dan saudara tetap mengandalkan Roh Kudus. Jangan sampai saudara mengerjakan yang terbaik tanpa mengandalkan Roh Kudus, maka semuanya akan sia-sia. Jangan sampai saudara berkata saudara mengandalkan Roh Kudus tetapi saudara tidak melakukan yang terbaik, maka saudara mencobai Tuhan. Itu sebabnya kerjakan yang terbaik dalam bidang apapun dalam hidup saudara, dan kemudian andalkan Roh Kudus dalam mengerjakan semuanya itu. Maka yang akan terjadi adalah gunung masalah yang ada menghadang di depan saudara akan menjadi tanah rata. Saudara akan mampu, saudara akan bisa mengalahkan segala persoalan kehidupan saudara. Dan yang kedua, maka saudara akan memulai mengerjakan sesuatu dan orang-orang akan mengakui bahwa apa yang saudara kerjakan itu sesuatu yang hebat, itu sesuatu yang besar. Dan kemudian yang terakhir yang akan terjadi dalam hidup kita saudara, bahwa ketika kita mengandalkan Roh Kudus dan mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kita, maka apa yang kita kerjakan akan berhasil. Apa yang dimulai tangan kita akan berakhir dengan tangan kita juga yang mengerjakannya. Artinya apa? Kita akan berhasil dalam apa yang kita kerjakan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Alami keberhasilan dalam hidup saudara dengan cara lakukan yang terbaik, andalkan Roh Kudus. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami bersama telah merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami melakukan yang terbaik dan tetap mengandalkan Roh Kudus. Ketika kami melakukan yang terbaik dan kemudian kami mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kami akan menyaksikan janji firman-Mu, gunung yang besar jadi tanah rata. Orang-orang akan mengakui apa yang kami lakukan itu begitu baik, dan kemudian kami akan melihat bahwa apa yang dikerjakan tangan kami juga yang menyelesaikannya. Kami akan melihat keberhasilan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman-Mu, ajar kami menjadi pelaku firman-Mu, dan kami mau raih janji firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini.
Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini. Mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit.
Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan
masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anakmu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anakmu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anakmu Bapa, dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anakmu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anakmu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anakmu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anakmu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anakmu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu
untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan. Berkati para bidan. Berkati para perawat. Berkati mereka dalam menangani pasien mereka. Sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini, Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan, ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat
bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju. Dalam nama Tuhan Yesus, negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini. Dalam nama Yesus, berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju.
dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.